Halo semuanya, perkenalkan nama saya Hans Pandu, salah satu pengampu modul 2. Pada video kali ini, kita akan melakukan uji reliabilitas. Uji reliabilitas adalah uji yang digunakan untuk menentukan seberapa konsisten suatu skala pengukuran atau suatu pernyataan. Nah, pada uji reliabilitas, kita membutuhkan nilai alfa atau nilai Cronbach alfa. Nilai alfa atau Cronbach alfa merupakan nilai statistik yang digunakan untuk menentukan seberapa reliable atau seberapa konsisten suatu skala pengukuran. Nah, nantinya nilai alfa kita bandingkan dengan R tabel untuk mendapatkan kesimpulan apakah suatu skala pengukuran tersebut reliable atau tidak. Untuk lebih jelasnya, kita lakukan pengolahan data secara langsung menggunakan Microsoft Excel dan SPSS. Sebelum melakukan uji reliabilitas, kita pindah terlebih dahulu pada sheet uji validitas. Nah, di sini pada sheet uji validitas terdapat salah satu soal yang tidak valid, yaitu soal nomor 11. Berdasarkan ketentuan di sini, poin nomor 3. Jika ada soal yang tidak valid, kita akan mendrop out soal tersebut dan tidak diikutkan pada pengujian berikutnya atau pengujian reliabilitas. Nah, nantinya kita akan mendrop out soal nomor 11 di software SPSS. Nah, kita masuk ke software SPSS. Kita akan mendrop out soal nomor 11 dengan cara mengeklik kepala kolomnya, lalu klik kanan, setelah itu tekan clear. Nah, kita sudah berhasil mendrop out soal nomor 11. Setelah itu, kita pindah ke variable view. Nah, pada variable view, bagian measure, kita ubah measure pada soal kosa nomor 1 sampai soal nomor 12 dengan tipe data nominal. Kita ubah semuanya ya teman-teman menjadi nominal. Untuk total skornya, kita pilih tipe data atau measure-nya itu scale. Setelah itu, kita lakukan uji reliabilitas dengan cara klik analyze, lalu pilih scale. Setelah itu reliability analysis. Kita pindahkan soal 1 sampai 12 ke bagian items atau kanan dengan cara kita klik soal 1, Ctrl Shift panah bawah, kita seleksi soal 1 sampai 12. Setelah itu, kita tekan tanda panah untuk memindahkan ke bagian items. Soal 1 sampai 12 sudah berhasil kita pindahkan. Untuk total skornya kita biarkan di bagian sini saja ya teman-teman. Untuk modelnya, kita pastikan modelnya itu alfa karena kita membutuhkan nilai alfa yang nantinya kita bandingkan dengan R tabel. Setelah itu, kita pilih tombol statistik bagian kanan atas. Kita checklist pada bagian scale if item deleted, yang mana digunakan untuk menerangkan jika ada suatu soal yang dihapus atau angket yang dihapus dan memastikan output yang dihasilkan adalah output uji reliabilitas. Setelah itu, kita pastikan confidence intervalnya itu 95%. Jika sudah menceklis dan memastikan confidence intervalnya, kita tekan continue, lalu tekan OK. Nah, di sini terdapat output uji reliabilitas. Di sini ada 3 tabel, ada case processing summary, reliability statistik, dan item total statistik. Nah, kita copy 3 tabel tadi dari hasil output uji reliabilitas dengan SPSS, kita copy dan kita paste pada bagian Excel di sheet uji reliabilitas. Kita pindahkan dengan copy paste, tekan klik kanan lalu copy, kita paste pada bagian sheet uji reliabilitas, kita paste. Begitu juga dengan output yang lainnya. Kita paste semua ke bagian Excel. Nah, setelah sudah berhasil memindahkan ketiga tabel tadi, kita lakukan analisis untuk uji reliabilitas. Kita fokus tabel yang pada bagian atas ini. Di sini, kita membutuhkan nilai alfa. Nilai alfa didapatkan dari nilai Cronbach alfa pada tabel kedua yaitu Cronbach alfa. Di sini nilai alfanya itu 0,783. Kita tuliskan manual saja ya teman-teman. 0,783. Nah, kita akan membandingkan nilai alfa dengan nilai R tabel.
Di sini ketentuannya, jika nilai alfa lebih besar daripada R tabel, maka dapat dikatakan skala pengukuran tersebut adalah reliabel. Kita lihat pada sheet R tabel. Nah, R tabel dari pengolahan data kali ini adalah 0,355. Di sini nilai alfanya itu 0,783. Yang mana nilai alfa atau 0,783 lebih besar daripada nilai R tabel yang besarnya itu 0,355. Maka dapat dikatakan skala pengukuran tersebut adalah reliabel. Kita tuliskan kesimpulannya atau keterangannya dengan mengetikkan reliabel. Setelah itu kita pindah ke output SPSS yang pertama pada bagian cache processing summary. Di sini pada bagian kolom baris valid, di sini terdapat 31 item yang valid. Yang mana 31 item tersebut merupakan keseluruhan dari seluruh angket yang kita sebarkan. Dan di sini yang exclude atau yang tidak valid itu adalah 0. Maka dapat ditulis kesimpulan. Kita tuliskan kesimpulannya. Output di samping memberikan informasi tentang jumlah sampel atau responden N sebanyak 31 orang. Karena tidak ada data yang kosong, pada exclude ini adalah kosong atau 0. Dalam pengertian jawaban responden terisi semua, maka jumlah valid adalah 100%. Setelah itu kita pindah ke tabel output SPSS yang kedua, yaitu reliability statistik. Untuk pengujiannya itu kurang lebih seperti yang tadi. Kita bandingkan nilai Cronbach alpha dengan nilai R tabel. Nah, di sini Cronbach alfanya itu 0,783 dan R tabelnya itu 0,355. Berarti nilai Cronbach alfanya itu lebih besar daripada R tabel. Dapat disimpulkan bahwa skala pengukuran tersebut adalah reliabel atau konsisten. Kita tuliskan kesimpulannya. Dari output di samping diketahui end of item atau butir pernyataan pada kuesioner ada 11 buah pernyataan. Dengan nilai Cronbach alpha sebesar 0,783, karena nilai Cronbach alpha lebih besar, maka dapat disimpulkan bahwa ke-11 pernyataan adalah reliabel atau konsisten. Setelah itu kita pindah ke tabel output SPSS yang ketiga atau yang terakhir. Di sini adalah uji reliabilitas. Jadi kita fokuskan saja pada bagian Cronbach alpha. Nah, di sini kita fokuskan ke bagian paling kanan, kolom paling kanan, yaitu Cronbach alpha if item deleted. Nah, untuk pengambilan kesimpulannya itu kurang lebih sama seperti pengujian reliabilitas yang lain. Kita bandingkan Cronbach alpha dengan nilai R tabel. Nah, di sini kita bandingkan nilai Cronbach alpha if item deleted dengan nilai R tabel. Di sini nilai Cronbach alpha if item deletednya itu 0,757, 0,78, 0,768 dan seterusnya. Untuk nilainya ini kurang lebih masih 0,7 sekian. Sedangkan nilai R tabelnya yaitu 0,355. Yang berarti Cronbach alfanya ini lebih besar daripada nilai R tabelnya. Dan dapat ditarik kesimpulan bahwa skala pengukuran tersebut adalah reliabel atau konsisten. Kita tuliskan kesimpulannya, analisisnya. Dari tabel output di samping memberikan gambaran tentang nilai statistik untuk ke-11 item pernyataan kuesioner. Dalam tabel ini diketahui nilai alpha Cronbach alpha untuk ke-11 pernyataan adalah lebih besar daripada R tabel. Maka dapat disimpulkan bahwa ke-11 pernyataan tersebut adalah reliabel atau konsisten. Nah, kita sudah berhasil melakukan uji reliabilitas dari suatu rekapitulasi data terhadap aplikasi Tokopedia dan kepuasannya.
Mungkin cukup sekian untuk uji reliabilitas. Untuk selanjutnya merupakan estimasi parameter di sheet LP sampel tunggal.